الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di rumah Allah untuk melaksanakan satu ibadah yang mulia, melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita melanjutkan dengan ibadah yang lain yaitu tafaqquh fiddin, memahami, mempelajari dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ini sebagai salah satu bukti usaha kita untuk menjadi orang baik. Kita perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang Allah berikan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan dari ulama kita, ulama salaf mengatakan, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melihat kamu di dunia ini tidak maksimal mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan sampai Allah melihat kita selama hidup di dunia tidak dilihat oleh Allah keseriusan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka langkah kita hadir di majelis ilmu semoga menjadi salah satu bukti di mana kita perlihatkan kepada Allah bahwa kita ada keseriusan untuk mendekatkan diri, untuk memahami, untuk mengamalkan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan Kitabul Iman di dalam kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Di sini beliau akan membahas kembali, akan melanjutkan sebuah pembahasan masih terkait dengan definisi iman sebenarnya, karena sekali lagi Imam Bukhari rahimahullah itu sudah hidup pada zaman di mana umat Islam ini terkena sebuah fitnah terkait dengan definisi iman. Apa itu iman? Tentu di zaman Nabi SAW para sahabat itu hanya merujuk kepada dalil umum di dalam Al-Quran atau hadits Nabi SAW, sehingga mereka hanya kenal dengan istilah rukun iman, kemudian rukun Islam. Tapi definisi iman yang dipermasalahkan oleh ulama setelahnya itu tidak pernah kita dapatkan di zaman Nabi SAW, karena memang mereka itu memahami iman masih murni, masih murni. Tentunya mereka faham apa yang dimaksud dengan iman. Belakangannya karena sudah masa generasi setelahnya itu sudah semakin jauh dari masa kenabian, masa nubuwah, tentunya pengaruhnya juga terhadap pemahaman ayat atau hadis itu akan berpengaruh. Bahkan semakin nanti kita jauh dari masa kenabian, maka itu akan semakin banyak ikhtilafat, perselisihan pendapat, karena kemampuan untuk memahami khitab atau maksud sebuah ayat atau hadis juga akan semakin melemah. Itulah yang membuat kemudian kita berselisih, dan bahkan pada puncak nanti di akhir zaman itu bukan sekedar berselisih lagi, banyak syariat Islam itu tidak difahami. Sampai di hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu disahihkan oleh sebagian ahli hadis, yaitu hadis Hudzaifah diriwayatkan oleh Zufar, bahwa pada puncak akhir zaman itu umat Islam itu tidak akan kenal lagi apa itu sholat, apa sholat, apa puasa. Bahkan Islam itu akan diangkat, itu akan
luntur kata Nabi, seperti lunturnya corak baju baru yang kita pakai setelah bertahun-tahun itu akan luntur. Begitulah Islam itu di permukaan bumi itu akan hilang sedikit demi sedikit sampai pada puncak yang terakhir yang akan diamalkan oleh umat Islam itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wa innahu la yusra bi kitabillahi fi lailatin wahidah hatta la yabqa 'alal ardi ayah wahidah. Pada satu malam Allah akan mengangkat Al-Quran ini semuanya tanpa terkecuali, baik yang ada di mushaf atau yang ada di dada kita yang kita hafal. Begitu bangun di pagi hari sudah tidak ada Al-Quran. Kita buka mushaf, satu huruf pun tidak ada. Kita bangun yang kita hafal Al-Fatihah ini hilang semuanya. Semuanya hilang. Akan diangkat oleh Allah dalam satu malam. Makanya para ulama ketika mendefinisikan apa itu Al-Quran, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi yaud. Al-Quran itu adalah kalam Allah, dari Allah sumbernya dan akan kembali kepada Allah idza sya'ahu, apabila Allah sudah menghendaki. Maka pada saat itu terakhir kata Nabi SAW, ada sekelompok orang yang sudah tua, mereka saling diskusi antara mereka. Inna wajadna aba'ana ala hadhil kalimah. Kami dulu masih sempat mendapatkan generasi bapak kami, orang tua kami, itu mengamalkan kalimat ini kata mereka, la ilaha illallah. Sehingga mereka itu hanya mengamalkan la ilaha illallah saja. Jadi tidak ada lagi yang mengeluarkan zakat, tidak ada lagi yang puasa di bulan Ramadan, tidak ada lagi yang melaksanakan sholat 5 waktu, tidak terdengar lagi suara azan. Jadi mereka itu tidak kenal lagi dengan haji, apa itu haji, sudah tidak ada semua. Mereka itu kata Nabi hanya mengucapkan la ilaha illallah. Maka Zufar itu kaget dia. Zufar ketika mendengar hadis itu dari Hudzaifah, dia bertanya, apakah kalimat yang mereka amalkan cuma la ilaha illallah itu bermanfaat bagi mereka pada hari kiamat? Hudzaifah karena berat untuk menjawab, dia tidak mau menjawab, bahkan dia palingkan wajahnya, tidak mau menjawab. Dipaksa lagi oleh Zufar, seorang ulama tabi'in, untuk memberikan jawaban. Ini bermanfaat enggak? Orang enggak sholat, kemudian enggak puasa, cuman kalimat la ilaha illallah. Sampai 3 kali ketika ditanya, maka Hudzaifah mengatakan tunjihim min adzabin nar. Itu akan menyelamatkan mereka dari azab neraka. Dan ahli hadis mengomentari hadis ini itu bermacam-macam ya. Ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan dengan mengarahkan maknanya ya karena memang saat itu tidak ada lagi, sholat sudah tidak ada, mereka tidak kenal sesuatu lagi, mereka hanya kenalnya kalimat la ilaha illallah. Jadi subhanallah, Islam ini pertama kali dikenal, kunci seorang diakui sebagai hamba adalah kalimat la ilaha illallah, dan terakhir amalan yang akan diamalkan oleh kaum muslimin adalah kalimat la ilaha illallah. Dan kata Nabi di hadis Sahih Muslim, la taqumus sa'atu hatta la yuqala 'alal ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di permukaan bumi ini tidak ada lagi yang mengucapkan Allah. Maknanya apa? Sudah terjadi kiamat. Jadi itu amalan terakhir, yaitu kalimat la ilaha illallah pertama, dan itu yang terakhir akan diamalkan. Semua syariat yang lain itu akan habis sirna dengan berjalannya waktu. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita untuk mencurahkan energi kesempatan yang Allah berikan untuk memahami ayat atau hadis itu tidak boleh kita berikan hanya sampingan. Kenapa? Karena ini menentukan nasib kita hari kiamat. Menentukan nasib kita hari kiamat, bukan sekedar mengisi kekosongan waktu. Kita kalau baca WA dari teman itu takut enggak salah baca, salah paham. Takut kalau salah paham fatal kan. Bahkan kita ulang WA-nya kalau tidak paham, ini apa sih maksudnya. Bahkan kalau kita tidak paham, kita telepon orangnya, ini apa maksudnya, isi WA-nya itu apa. Itu WA ya, hanya tulisan atau pesan dari manusia. Kita takut salah paham. Bagaimana Allah berpesan dalam Al-Quran untuk menentukan sebagai nasib kita hari kiamat. Kemudian saat baca ayat itu terdorong tak untuk ingin tahu apa maksud Allah dari ayat ini kepada saya, apa yang dia inginkan dari saya. Apa tidak ada rasa takut kalau salah paham ayat ini bagaimana?
Tentunya seharusnya mimbabi aula, ya, lebih afdolnya, lebih pantasnya, yaitu perintah atau kalam Allah, kita seharusnya lebih takut untuk salah faham daripada sekedar WA yang dikirim oleh manusia teman kita sendiri, takut salah faham. Kalaupun kita salah faham membaca WA dan tidak faham maksud dari orang yang mengirim, itu tidak seberapa fatalnya, tidak akan menentukan nasib kita selamat atau tidak. Tapi salah memahami ayat, salah memahami hadis Nabi, itu fatal. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, mungkin bagi yang membaca kitab Sahih Bukhari ini mungkin bertanya kenapa sebanyak ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala itu membuat judul, padahal pembahasannya itu hanya sekedar masalah definisi iman. Beliau itu hanya ingin menekankan bahwa amalan zahir dan amalan lisan itu masuk dalam definisi iman. Jadi itu tidak cukup dengan satu dalil dia, karena terlalu kuat subhatnya. Bahkan masih banyak kaum muslimin saat ini itu tidak mengakui sampai detik ini, itu masih ragu apakah memang amalan zahir itu masuk dalam definisi iman. Bahkan ada yang belum faham, ada yang kurang faham, ada yang ragu, ada yang sama sekali tidak yakin. Dia masih memahami amalan zahir itu hanya sekedar penyempurna, hanya sekedar penyempurna. Maka karena dahsyatnya sebuah subhat, subhat itu kalau kuat tidak cukup satu dalil. Tapi kalau dia sesuatu yang zahir jelas, maka cukup satu dalil. Tapi kalau terlalu kuat, kita harus berbanyak dalil. Tujuannya kita belajar ini adalah untuk menguatkan diri. Jangan sampai pondasi kita ini hanya dengan satu subhat, mendengar dari luaran sana, akhirnya kita pada akhirnya ragu dengan apa yang kita yakini selama ini. Makanya ilmu yang kita fahami, yang sudah kita pelajari, harus dikuatkan dengan dalil, yaitu Al-Quran atau hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau itu membuat judul dengan mengatakan seperti ini. Babu man qala, bab orang yang mengatakan innal iman huwal amal. Kata Imam Bukhari, justru al-iman, iman itu adalah amal. Iman itulah amal. Iman itulah amal. Kalau kita tanya, iman itu bukannya keyakinan. Iya, keyakinan. Itu makna secara bahasanya seperti itu. Keyakinan itu ya amalan hati. Tapi ketika kita fahami bahwa iman itu hanya terfokus, ya, terbatas dalam amalan hati, nanti kita akan banyak benturan dengan ayat-ayat yang lain atau hadis Nabi SAW. Ternyata Nabi di banyak hadis itu menamakan amalan zahir sebagai iman. Maka dalam Al-Quran pun seperti itu. Allah Subhanahu wa taala di sini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun." Nanti ahli surga pada hari kiamat itu ketika sudah masuk ke dalam surga, dikatakan kepada mereka, itulah surga yang kalian nikmati. Kenapa kalian bisa masuk ke dalamnya, kata Allah? Bima kuntum ta'malun. Disebabkan karena amalan yang kalian amalkan waktu di dunia. Kita saat baca ayat ini, apakah kita akan mengatakan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu amalan lisan? Ini kan la ilaha illallah amalan lisan. Apakah orang yang masuk surga, ada orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah waktu di dunia? Kita yakin semua tidak ada. Tidak ada orang yang masuk surga di dunia tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, itu tidak ada. Jadi kalau dia itu hanya yakin Islam ini sebagai agama yang benar, tapi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Imam Nawawi menukil dalam kitab Al-Minhaj, beliau mengatakan sepakat seluruh para ulama, sekalipun dia yakin nabi-nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, agama Islam ini adalah agama yang hak, tapi dia menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak akan masuk surga hari kiamat, kekal di dalam neraka. Dan itu diantaranya Abu Talib. Abu Talib itu yakin, syair-syairnya dia dibawakan oleh ahli hadits, bahwa beliau mengakui fa inna dina Muhammad khairal adyan, sebaik agama Muhammad sebaik-baik agama.
Dia yakin Nabi itu Nabi yang terakhir, agama yang dibawa agama yang hak, cuma dia tidak mau mengucapkan syahadat. Nabi ketika ditanya, Abu Talib katanya kekal di dalam neraka, tidak bisa keluar. Cuma Nabi bisa ngasih dia keringanan, dapat memberikan syafaat, diangkat, ya, diringankan siksaannya dalam neraka menjadi ahli neraka yang paling ringan siksaan. Karena syafaat dari Nabi, karena waktu di dunia dia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh yang real. Ya, contoh yang real bahwa Abu Talib yakin Islam agama yang benar, tapi dia tidak pernah mengucapkan syahadat sampai wafat. Nabi menegaskan dia kekal di dalam neraka. Maka ayat ini mengatakan bahwa orang yang masuk surga pada hari kiamat itu semuanya adalah orang yang sudah mengucapkan syahadat di dunia ini. La ilaha illallah, masuk surga. Kalimat la ilaha illallah itu kan amalan lisan. Amalan lisan. Kemudian amalan lisan ini disebut oleh Allah Subhanahu sebagai amal, sebagai amalan. Tadi kita sudah sebutkan tidak ada orang yang masuk surga itu waktu di dunia tidak sempat atau tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada, sekalipun dia yakin Islam agama yang benar. Sebaliknya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak yakin dengan kebenaran Islam ini, atau salah satu min daruriyat, ya, perkara yang inti dalam agama dia tidak yakini. Misalkan dia yakin Islam agama yang benar, tapi dia tidak yakin kalau Muhammad sebagai seorang nabi. Fatal tidak imannya, fatal, tidak diterima. Orang mengucapkan syahadat, kemudian tidak yakin dengan apa yang dia ucapkan, juga sepakat ulama tidak akan masuk surga, pasti. Maka ada orang munafik. Orang munafik kita tahu semua mengucapkan la ilaha illallah, tapi Allah mengatakan innahum lakadzibun. Sungguh Allah tahu mereka itu orang yang dusta. Kenapa? Tidak ada iman di dalamnya, tidak ada iman. Nah, kalimat iman ini disebut amal oleh Allah. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian nikmati saat ini disebabkan, kenapa kalian masuk surga? Disebabkan amalan yang kalian amalkan. Apakah Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan, menginginkan amal di situ adalah amal yang mengucapkan la ilaha illallah saja? Orang yang salat, sementara dia tidak yakin. Orang yang sholat tapi tidak yakin dengan kebenaran Islam, cuman karena lingkungannya orang sholat semua, kan ada. Atau dia mengucapkan syahadat karena memang nenek moyangnya ya orang muslim semua, masa tidak mengucapkan syahadat. Nah, orang yang seperti ini mengucapkan syahadat, sholat aktif 5 waktu, tapi tidak yakin kalau ini agama yang, masih ragu dia. Ada tidak orang seperti? Ada. Orang itu tidak yakin dengan agamanya, tapi dia beramal karena cuman di atas keraguan. Orang seperti ini, orang yang ragu dengan agamanya, dengan agama Islam ini, atau ragu dengan kenabian Nabi, ragu dengan kebenaran Al-Quran. Apakah keraguan mereka itu tertutup dengan mereka melaksanakan sholat 5 waktu dengan mengucapkan syahadat, mereka masuk surga? Tidak mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini keyakinan itu masuk dalam amal, disebutkan oleh Allah sebagai amal. Kalau iman Allah sebutkan sebagai amal, karena Allah menyebutkan kamu masuk surga disebabkan amal kalian, sebabkan karena amalan kalian. Maka amal meliputi, kembali lagi meliputi amalan hati, amalan lisan, sama amalan zahir. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan Fawarabbika lanas'alannahum ajmain. Demi Rabbmu wahai Muhammad, benar-benar kami akan menanyakan semua umat manusia amma kanu ya'malun, terkait dengan apa yang mereka amalkan. Apa kata Imam Bukhari rahimahullah? Amal yang akan ditanyakan oleh Allah kepada umat manusia semuanya terkait dengan la ilaha illallah. Terkait dengan la ilaha illallah. Di kalimat la ilaha illallah itu yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kita semua akan ditanya tentang kalimat itu, tentang satu kalimat itu.
Ini kalimat ini itu kalimat yang paling mudah diucapkan oleh seseorang. Sampai Ibnu Hajar mengatakan tidak kita temukan zikir di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi yang diajarkan kecuali membutuhkan gerakan bibir semua kecuali kalimat la ilaha illallah. Jadi dengan mudah, dia itu hanya membutuhkan gerakan lisan. Apa rahasia di balik itu semua? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala membuat orang itu masuk surga dengan mudah. Jadi tidak ada alasan. Dipermudah kalimat tauhid itu oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak bertauhid. Jadi Allah sudah maksimal memberikan hujahnya kepada kita semua. Jadi kalau ada orang yang masih tidak mau masuk agama Islam, tidak beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la burhana lahu. Dia tidak punya bukti hari kiamat. Jadi orang yang tidak mau beriman, orang yang melakukan kesyirikan, la burhana lahu. Tidak akan ada alasan hari kiamat. Ya, sudah dikabarkan oleh Allah, siapapun yang tidak beriman kepada Allah di dunia, hari kiamat tidak ada alasannya. Kenapa? Jelas. Kalimatnya mudah, la ilaha illallah. Mudah, itu kuncinya. Masuk Islam, kalimat la ilaha illallah. Inti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwa orang masuk surga karena amal. Nah sekarang itu amal itu apa? Apakah cukup la ilaha illallah? Tidak cukup kalau tidak ada keyakinan. Apakah cukup sekedar keyakinan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Juga tidak cukup. Kenapa? Karena ada orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali. Sungguhnya orang munafik itu di neraka yang paling dalam. Jelas ayatnya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kuffara fi nari jahannam. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang munafik sama orang kafir di neraka jahannam. Kenapa orang munafik dikumpulkan dalam neraka jahannam sementara mereka di dunia bersama orang beriman? Karena mereka tidak ada iman. Ia mengucapkan la ilaha illallah, tapi di sini kosong, sehingga mereka kekal di dalam neraka. Orang yang di sininya ada imannya ada, tapi tidak ada di sini, itu Abu Talib, juga kekal di dalam neraka. Jadi siapa yang selamat? Orang yang kedua ada, minimal ada di sini, ada di sini. Kemudian dia tidak sholat, ucapkan syahadat, yakin dengan kebenaran agamanya, tapi tidak sholat. Ada tidak orang mengucapkan syahadat, kemudian tidak sempat sholat, mati masuk surga? Atau tidak ada amalan sholatnya? Ada. Di zaman Nabi, orang baru masuk Islam, kemudian ikut perang, mati, syahid. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi mau menyatakan keislamannya. Kemudian ketika sampai ke Madinah, ini Nabi saat itu lagi bergegas mau berangkat perang. Akhirnya sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, ujahid am muslim? Apakah boleh saya ikut perang langsung? Ya, sebelum saya mengucapkan syahadat. Atau saya syahadat dulu? Kata Nabi, aslim thumma jahid. Kamu ucapkan dulu syahadat, masuk Islam dulu, baru ikut perang. Akhirnya sahabat itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu ikut perang. Di peperangan Allah takdirkan dia meninggal syahid di sana. Setelah selesai perang apa kata Nabi? Amila qalilan wa ujira katsiran. Dia beramal sedikit tapi diberikan ganjaran pahala banyak oleh Allah. Masuk surga. Itu sahabat itu enggak sholat. Itu masuk surga enggak itu? Hah? Masuk surga. Jadi boleh kita meninggalkan sholat 5 waktu. Hah? Jadi sahabat ini tidak sholat. Ya karena dia habis syahadat langsung wafat. Ya. Jadi kalau kita juga kepingin seperti itu semua kan. Cuman masalahnya ini setelah syahadat ini tiba waktu zuhur azan. Ini sahabat belum sempat mendapatkan waktu sholat 5 waktu, langsung ikut perang dia. Makanya syahid. Itu masuk surga. Jadi kalau kita ini mau masuk surga hanya mengucapkan syahadat, tidak sempat sholat, ya silahkan. Cuman gimana caranya? Mau seperti sahabat itu, mau bunuh diri masuk neraka. Nah, jadi kita ini kepingin juga di zaman Nabi itu banyak orang mengucapkan syahadat meninggal, seperti orang Yahudi itu. Setelah syahadat meninggal, enak kalau seperti itu, tidak terlalu banyak beban. Yang banyak beban ini yang kita perjuangkan ini adalah setelah syahadat masih lama kita hidup.
ratusan kali adzan dikumandangkan, ini yang repot, ya, ini yang berat, ya, tugas kita itu berat. Tapi kalau setelah syahadat meninggal dunia enak, ya udah, berarti kalau itu nanti saja saya syahadatnya kalau mau mati. Lah kalau itu gimana jadi? Mau milih kita, kematian tidak ada di tangan kita masalahnya. Enak berarti hidup di zaman Nabi? Ya belum tentu. Ya kalau kita jadi Abu Bakarnya itu enak, kalau jadi Abu Jahal itu mengerikan. Itu gimana itu turun ayat tentang Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu gimana perasaan Abu Lahab itu? Ya, yang jelas itu sampailah ke dia, sekalipun bukan orang beriman, sampai itu ayat itu dibacakan oleh sahabat. Cuman gimana perasaannya itu? Orang sudah disebutkan ahli neraka, dia masih hidup. Sebagaimana gembiranya orang yang sudah disebutkan oleh Nabi ahli surga, sementara dia masih hidup. Ya, jadi di zaman sahabat itu ada orang sudah tahu dia dijamin masuk surga seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab dan 10 sahabat diantaranya, dan semua yang ikut perang Badar, ikut perjanjian Hudaybiyah, itu kan mereka yakin sudah masuk surga, ada dijamin. Bagaimana perasaannya itu, gembiranya kan. Kemudian ada orang-orang yang sudah juga mendengar kalau dia jadi ahli neraka, orang munafik, Abdullah bin Ubay, tahu itu ayatnya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu paling bawah di dalam neraka. Gimana perasaannya itu? Jadi ada orang gembira, ada yang perasaannya dihantui rasa takut. Kenapa? Karena kalau Allah sudah menetapkan, berarti apa? Tidak ada celah untuk dapat hidayah. Kalau kita sekarang baina-baina, ya, bertanya-tanya ini, apakah dijamin atau tidak? Mau tanya sama siapa coba sekarang? Tanya sama ustadznya, ustadznya tidak tahu. Mau tanya sama siapa? Ya, tidak ada, bertanya-tanya. Maka kita semua ustadznya, ya kita semuanya tanpa terkecuali, karena tidak ada yang tahu siapa yang dijamin, siapa yang dijamin masuk neraka, siapa yang sudah dipastikan, siapa yang dijamin masuk surga, dan siapa yang sudah dipastikan masuk neraka itu kita tidak tahu. Makanya hanya sekedar berusaha hadir terus ke majelis ahli ilmu. Semoga jadi langkah utama kita untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Bukhari sebagaimana biasa beliau akan sampaikan kepada kita sebuah ayat, nanti disampaikan juga hadis, ya, Quran, hadis. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala terkait dengan amal, iman adalah amal, amal adalah iman, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul afdalil a'mal? Ayyul amali afdal? Atau ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling afdal? Ini amal disebut oleh Nabi. Amalan apa? Nabi ditanya, amalan apa yang paling afdal? Amal. Kata Nabi, imanun billahi wa birasulihi. Nabi menyebutkannya apa? Iman kepada Allah dan Rasul. Yang ditanya amal. Yang kita tahu amal itu adalah amalan zahir. Tapi Nabi menjawab, itu iman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti dalam keyakinan, iman kepada Allah. Dari sini kita tahu bahwa Islam menginginkan iman, amal, iman itu masuk dalam kategori amal. Amal masuk dalam definisi iman. Jadi iman sama amal itu erat kaitannya, hubungannya. Qala thumma madza? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian apa setelah itu? Perang di jalan Allah. Kalau ini jelas bukan amalan hati. Perang di jalan Allah itu bukan amalan hati. Tapi amalan apa? Amalan zahir apa amalan lisan? Amalan zahir, ya. Perang kok cuma pakai lisan? Tidak mungkin. Itu amalan zahir. Kita datang ke sana berhadapan dengan orang kafir, entah kita yang nebas leher dia atau dia yang nebas leher kita, itu namanya perang. Itu bukan amalan hati, itu amalan zahir. Harus gerak jasad kita. Maka orang yang lumpuh diizinkan untuk tidak ikut perang. Tapi bagi yang kuat wajib, apalagi kalau sudah ditunjuk sama Nabi. Thumma qala thumma madza? Qala hajjun mabrur. Kemudian setelah itu haji mabrur. Haji mabrur itu amalan zahir. Tidak mungkin kita haji di Monas, pasti ke sana ke Mekah, ya. Amalan zahir tidak amalan zahir. Tempatnya cuma satu. Tidak ada di sini tempatnya orang melaksanakan tawaf, ya. Kecuali yang meyakini boleh tawaf di kuburan, ya, banyak tempatnya tawaf, ya.
Kemana-mana dia pergi tinggal cari kuburan, tawaf. Kalau kita umat Islam meyakini tawaf itu hanya ada di Ka'bah, hanya ada di Ka'bah. Jadi haji tidak mungkin itu amalan sekedar amalan hati atau amalan lisan. Tapi dia amalan hati, amalan lisan sama amalan zahir, mencakup semua. Dari bab yang dibuat oleh Imam Bukhari rahimahullah taala ada satu pembahasan yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah terkait dengan memahami apa sebabnya ilahnya kita, apa ilah atau sebab Allah merintahkan kita ibadah. Kenapa Allah merintahkan kita ibadah? Apakah ada pengaruhnya? Apakah ada maslahat, manfaat daripada ibadah yang kita lakukan? Kita ini sholat, saat ini sholat subuh, kemudian melakukan majelis ta'lim, ada ndak manfaatnya kepada kita? Ya, ini pertanyaan ini satu pertanyaannya, tapi jawabannya di kalangan umat Islam itu ada 4. Ya, dengan pertanyaan ini tentang memahami manfaat daripada ibadah, itu umat Islam terpecah jadi 4 golongan. Terkait dengan apa? Hikmah disyariatkannya oleh Allah ibadah. Kenapa kita diperintahkan ibadah oleh Allah? Kenapa kita diperintahkan sholat? Apakah ada manfaatnya untuk kita? Atau murni itu hanya sekedar perintah dan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala? Dalam bab ini juga kita harus meluruskan pemahaman kita. Karena banyak orang yang menyimpang. Kata Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullah, Ahmad ibn Ali Al-Maqrizi, seorang ulama yang hidup di abad ke-8. Beliau punya kitab namanya Tajridut Tauhid Al-Mufid. Ya, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyinggung di situ terkait dengan masalah memahami hikmah di balik disyariatkannya ibadah oleh Allah. Karena mungkin ada di antara kita bertanya-tanya, kenapa sih kita suruh sholat? Ya, kenapa suruh puasa, sudah tahu lapar disuruh lagi? Ya. Kemudian kenapa kita suruh bangun tengah malam, sepertiga akhir orang lagi enak-enaknya tidur suruh wudu, ya, qiyamul lail? Itu apa sih hikmahnya semuanya? Kalau sekedar sehat badannya, semuanya sehat badannya. Orang kafir ada yang lebih sehat daripada orang yang sering qiyamul lail. Bahkan ada orang sakit-sakitan, orang yang taat beribadah kepada Allah sakit-sakitan. Orang yang jarang beribadah malah sehat. Kalau karena rezeki, banyak orang kafir lebih kaya. Ada orang yang taat, masya Allah itu miskinnya minta ampun. Itu apa hikmahnya kita sekarang ibadah ini? Karena itu muncul pertanyaan itu. Maka coba kita koreksi pemahaman kita ya terkait dengan hikmah di balik disyariatkannya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kelompok yang pertama memahami hikmah di balik ibadah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah? Ini ada sekelompok umat Islam yang menisbatkan dirinya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa kita ini diperintahkan ibadah, tidak ada hikmahnya. Jadi ini kata ulama rahimahullah, orang yang mengatakan atau memahami bahwa Allah ketika mensyariatkan ibadah ini tidak ada hikmahnya, berarti apa? Allah main-main. Allah main-main. Ya. Jadi kata mereka, kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu murni hanya karena keinginan Allah saja. Ya, tidak ada manfaatnya untuk kita, tidak ada ketenangan di dunia, tidak ada manfaatnya di akhirat, tidak ada manfaatnya. Ya. Kita dilarang oleh Allah untuk mencuri. Tidak ada manfaatnya kita meninggalkan pencurian, tidak ada manfaatnya katanya. Di dunia tidak ada, di akhirat tidak ada. Semata-mata karena Allah mau. Sampai mereka mengatakan kalau Allah mau menginginkan, ya, karena Allah itu maha berkehendak, kata mereka. Jadi Allah itu memerintahkan ya semau dia, tidak ada hikmahnya. Dan dia melarang kita juga semau dia, karena tidak ada yang bisa membantah dia. Kalau Allah itu andaikan dia mau, diperintahkan kita berzina jadi syariat, diperintahkan kita mencuri, diperintahkan kita ghibah, diperintahkan kita untuk kufur, untuk melakukan kesyirikan. Kalau Allah mau. Cuman karena Allah tidak mau, maka kita dilarang. Kita diperintahkan sholat, kalau Allah mau, tidak diperintahkan kita sholat. Jadi kata mereka, perintah sama larangan itu tidak ada manfaatnya. Tidak akan mempengaruhi sama ketenangan, kenyamanan, itu tidak ada. Nah, orang yang seperti ini,
kata ulama, itu tidak akan merasakan kelezatan dalam beribadah. Kenapa? Karena dia anggap itu sekedar beban. Jadi kita diperintahkan oleh Allah SWT beban aja. Sehingga apa? Mata rantai dari pemahaman yang awalnya sudah salah, sehingga mereka punya pandangan seperti ini. Bisa saja Allah pada hari kiamat memasukkan orang yang menghabiskan umurnya dengan ketaatan selama di dunia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Bisa bagi Allah, boleh bisa saja. Kenapa? Kalau Allah menghendaki. Karena apa? Karena ibadah kita ini tidak ada hubungannya dengan surga. Kita ini melaksanakan ibadah tidak ada hubungannya dengan surga. Kita melaksanakan maksiat tidak ada hubungannya sama neraka. Jadi kita ini sekalipun taat beribadah, hari kiamat kalau Allah menghendaki masuk neraka, ya masuk ke neraka kita. Kita milih Allah. Jadi kita ini cuma dipaksa saja. Nah, orang yang seperti ini pemahamannya akan merasakan selalu beban perintah itu adalah beban, dan selama dia memahaminya perintah sama larangan adalah beban, maka selama itu pula dia tidak akan merasakan kelezatan dalam beribadah. Ya, jadi kalau kita ini masih merasa ini adalah buah beban, bukan sebuah kebutuhan, maka selama itu juga kita tidak akan merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita ini cara pandang kita terkait dengan ibadah itu kita luruskan. Ibadah ini bukan beban, tapi sebuah kebutuhan. Ya, sebuah kebutuhan. Kalau sebuah kebutuhan itu beda sekedar beban. Kita ini kerja nafkahi istri beban enggak? Nafkahi keluarga. Beban. Capek enggak? Capek. Tapi kenapa kita semangat kerja? Karena kita ini bukan sekedar menganggap beban, tapi sebuah kebutuhan. Nah, saat kita anggap sebuah kebutuhan, maka kita semangat. Bahkan bisa menikmati pekerjaan seberat apapun. Kenapa? Karena kita anggap sebuah kebutuhan. Sama, kalau ibadah ini kita anggap sebuah kebutuhan, maka kita akan merasakan kelezatan di dalam beribadah. Tapi kalau kita anggap beban, maka kita tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Nah, ini kelompok pertama ini. Dan itu dianggap sesat oleh para ulama. Kemudian kelompok yang kedua itu kebalikannya. Jadi mereka mengatakan kita ini beramal ini sebagai harga nanti untuk surga. Jadi kita masuk, kesimpulannya apa? Kita masuk surga bukan karena rahmat Allah. Padahal yang kita dengar selama ini tidak ada yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Datang satu kelompok, dia muslim, mengatakan dirinya muslim, sholat, cuman yang membedakan dengan ahli sunnah wal jamaah pemahaman. Dia sholat, itu katanya apa? Supaya masuk surga. Jadi sholatnya itu untuk membeli surga. Jadi dia melihat beramal dan meninggalkan maksiat itu ibarat orang jual beli. Ya, jual beli kalau sudah serah terima si pemilik barang sama pemilik harga sudah serah terima barang. Kira-kira ada enggak dari kedua belah pihak merasa berjasa? Si pembeli merasa berjasa atau yang si penjual? Enggak ada. Bapak beli sayur atau beli motor dengan harga 30 juta, setelah serah terima, siapa yang merasa berjasa dari keduanya? Enggak ada. Kenapa? Karena sama-sama memberikan timbal balik. Saya ngasih motor yang kamu butuhkan, saya ngambil uang kamu yang saya butuhkan. Setelah serah terima, ada di antara kedua belah pihak itu yang merasa berjasa. Saya merasa berjasa karena saya sudah menjual motor sama dia. Enggak. Jasa dia juga ada sama kamu dan itu seimbang. Jadi dia ngambil motor kamu seimbang harga yang dia kasih, yaitu 30 juta. Beda halnya kalau harga 30 juta itu kita jual kepada dia cuma 500 ribu. Ya, siapa yang berjasa? Si pemilik motor. Nah, mereka itu memahami kelompok kedua ini, kita ini beribadah di dunia ini murni nilai untuk kita gunakan membeli surga. Jadi pada mereka dari pemahaman yang salah ini kemudian mengatakan seperti ini. Tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita pahala lebih daripada amalan kita. Tidak boleh. Kenapa? Karena bagi mereka kita masuk surga ini karena amalan yang kita amalkan. Jadi tidak boleh Allah merasa berjasa kepada kita. Tidak boleh Allah memberikan lebih. Bahkan mereka mengatakan kalau Allah memberikan kita pahala lebih dari amalan yang kita amalkan,
maka kata mereka itu sebuah kezaliman. Bahkan sebuah kezaliman. Karena kita masuk surga bukan karena pemberian Allah, karena kita punya modal, yaitu amal. Sama seperti orang yang ingin beli barang. Saya kasih beli barang, saya dapatkan, saya punya modal, silahkan kamu ambil. Jangan kamu merasa berjasa sama saya. Dan dia tidak mau, si pembeli motor atau barang tidak mau dia dikasihani. Misalkan harganya sekian, udah saya kasih kamu, saya turunkan. Tidak apa-apa. Saya tidak mau dikasihani, saya tidak mau didiskon. Saya punya duit, udah ambilin. Seperti itulah kurang lebihnya mereka memahami ibadah. Tidak boleh bagi Allah ngasih lebih. Kalau amalan kita memang pantasnya dikasih pahala 100, ya 100, jangan 101, 102. Kami juga tidak terima, supaya nanti Allah tidak merasa berjasa. Sampai seperti itu cara pandangnya. Kenapa? Karena memahami hikmah daripada ibadahnya pakai akal, tidak merujuk kepada dalil. Ini juga sama kelompok yang sesat, karena Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini kelompok yang ketiga ini, supaya kita nanti setelah dengar ini kita masuk pihak mana, kelompok mana. Sekalipun kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita masuk dari salah satu dari tiga, maka kita tidak termasuk. Nah, yang ketiga ini, mereka memahaminya hikmah di balik ibadah itu hanya sekedar riyadhatun nafsi, untuk melatih jiwa. Kenapa? Karena kita punya sifat kebinatangan dan punya sifat binatang buas. Ya, binatang ternak sama binatang buas. Bahimah itu kan binatang ternak yang dia itu syahwat. Kemudian binatang buas sifatnya itu berbuat zalim, ingin menguasai. Maka mereka memandang manusia dengan tabiatnya itu punya dua sifat, as-sabu'iyah sama al-bahimiyah. Sabu'iyah itu punya sifat binatang buas, ingin menguasai, ingin berbuat zalim, ingin di atas. Sehingga kalau dia tidak bisa, maka dia berbuat zalim. Bagaimana dia bisa di atas? Karena atasan itu didengar. Kemudian bahimiyah, yaitu hanya senantiasa melampiaskan hawa nafsunya. Bagaimana syahwatnya terpenuhi. Nah, kata mereka, bagaimana kita kurangi ini, kita hilangkan sifat ini dengan ibadah. Jadi kita ibadah. Ketika kita sudah ibadah terus, nanti jiwa kita akan bersih. Nah, kalau sudah bersih, hilanglah sifat itu. Sifat kebinatangan dan sifat binatang buas hilang pada diri kita, sehingga kita merasakan kenyamanan. Kalau sudah merasakan kenyamanan, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan ilmu-ilmu yang tidak Allah ajarkan kepada orang lain. Ya, bahkan Allah akan menyingkap perkara yang gaib. Dan ini banyak dilakukan oleh orang sufi. Jadi mereka itu melaksanakan ibadah, tujuannya tahdzibun nafsi, untuk mensucikan jiwa. Kalau sudah suci jiwanya, nanti Allah akan tampakkan ilmu-ilmu yang tidak Allah tampakkan kepada orang lain. Sehingga ketika mereka mendapatkan itu pula, sudah mendapatkan ilmu yang menurut mereka itu adalah ilmu yang mulia. Itu ilmu yang seperti ini hanya didapatkan dengan banyak beribadah, ibadah. Kalau sudah dapat, mereka nanti bingung. Kalau sudah dapat apa yang mereka inginkan, bingung setelah itu. Terjadi dua kelompok lagi. Apakah kita tetap lanjut ibadah atau kita berhenti karena kita sudah mendapatkan apa yang kita mau. Sehingga banyak di kalangan mereka itu tidak lagi ibadah. Kalau kita pernah dengar ada orang yang merasa dirinya sudah tidak wajib beribadah, ya, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, pokoknya sudah tidak wajib. Karena mereka mengaku berangkat dari situ. Salah memahami hikmah di balik ibadah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka merasa sudah sampai kepada puncaknya dengan ibadah yang mereka lakukan, akhirnya mereka tidak lagi melaksanakan ibadah, tidak lagi sholat 5 waktu. Makanya kalau kita lihat mereka ini itu jarang belajar, karena bagi mereka tidak usah belajar. Ilmu itu tidak perlu dicari. Kata mereka ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Cuman apa? Kita memperbanyak ibadah saya, zikir. Nanti kalau zikir sudah tasfiyahnya sudah terwujud, sudah bersih jiwanya, Allah kasih kita ilmu laduni. Ya, ilmu laduni. Nah, kalau sudah dapat, kita akan tahu beberapa perkara yang gaib yang tidak diketahui oleh orang banyak. Kalau kita sudah dapat itu, tidak perlu kita lagi ibadah. Kenapa? Kata mereka al-iktisyaf, sudah tersingkap sesuatu yang menjadi rahasia bagi Allah. Maka banyak orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib. Ya. Jadi jangan heran
itu berangkat dari kesalahpahaman memahami hikmah di balik disyariatkannya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diceritakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah. Banyak orang meninggalkan syariat karena salah memahami hikmah kenapa Allah mensyariatkan ibadah. Masih ada waktunya nih? 5 menit ya? Ya. Nah, ini kelompok yang ketiga ya. Jadi mereka ini jarang belajar. Apa yang mereka memperbanyak zikir? Tujuannya apa? Tujuannya itu tadi. Mereka ini beribadah bukan untuk mengharap surga, bukan juga untuk terhindar dari neraka, enggak. Tapi tujuannya semata-mata ingin mensucikan jiwa agar dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu tidak perlu dipelajari kata mereka. Yang penting tahu ibadah aja terus. Nanti lama-kelamaan dengan sendirinya Allah ngasih. Nah, ini yang repot. Ini yang mereka sebut dengan ilmu laduni. Ya, ilmu laduni. Ilmu laduni itu tidak ada. Ilmu laduni itu hanya ada pada mereka. Jadi ibadah tiba-tiba pintar, ya. Padahal ulama kita mengatakan al-ilmu la yunalu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak didapat dengan bersantai-santai. Ilmu itu harus didapat dengan kita bercapek-capek. Nah, yang keempat ini baru ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu memahami kita ini ibadah satu bukan sebagai timbal balik dari surga, bukan harga untuk kita gunakan membeli surga. Jadi surga itu kita dapatkan bukan dengan amalan kita, ya, bukan timbal balik seperti orang jual beli barang. Surga kita beli dengan amalan kita. Amalan kita tidak cukup buat beli surga. Tapi amalan, kenapa kita beramal? Amalan ini hanya sekedar syarat supaya dapat surga. Jadi bukan harga yang nanti akan kita gunakan beli surga. Karena kalau harga timbal balik seperti orang jual beli barang itu harus seimbang. Ya, antara nilai barang sama nominal harta yang kita punya. Sementara surga itu ghaliyah kata Allah, ghaliyatun, mahal. Tidak bisa kita dapatkan dengan amalan kita. Amalan kita ini kecil sedikit, tidak cukup beli surga. Maka Nabi SAW ketika mengatakan, ya, la yadkhula ahadukum al-jannata bi'amalihi. Tidak ada salah seorang pun di antara kalian masuk surga dengan amalannya. Ba itu di situ, huruf ba itu maknanya babul iwad, ya, bab timbal balik. Huruf ba yang maknanya timbal balik. Tidak ada orang masuk surga sebagai timbal balik dari amalannya, itu tidak ada kata Nabi. Semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang kalian nikmati disebabkan karena amalan kalian. Semuanya huruf ba. Ya, ba di dalam ayat sama ba di dalam hadis. Digabung oleh para ulama rahimahullah. Bagaimana menggabungkan? Ba yang ada di dalam ayat itulah surga yang kalian nikmati karena amalan kalian. Ba di situ maknanya disebabkan karena amalan kalian. Kemudian di dalam hadis dinafikan oleh Allah, kalian itu masuk surga bukan karena amalan kalian. Yang dinafikan, kalau kalian memahami bahwa surga itu adalah seimbang dengan amalan kalian, maka hakikatnya tidak seperti itu kata Nabi. Kalian masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalian masuk surga dengan amalan kalian, itu amal sekedar syarat. Samalah seperti Pak Lurah mau bagi-bagi sembako, Pak. Kalau ini gampangannya itu, sederhananya, ilustrasi sederhananya itu. Kalau Pak Lurah ingin bagi-bagi sembako ke rakyatnya, ke warganya. Harga sembako itu misalkan 1 juta. Pak Lurah mengatakan yang mau dapat sembako itu bantuan sembako, syaratnya fotokopi KTP. Ya. Terus yang tidak bawa fotokopi KTP tidak dapat. Kenapa? Memfotokopi KTP tidak ada harganya. Pokoknya tidak dapat. Gitu. Akhirnya apa? Orang berlomba-lomba bawa fotokopi KTP. Pertanyaannya sekarang, ini barang harganya 1 juta. Fotokopi KTP berapa kita mengeluarkan duit? Hanya 1.000 fotokopi. Seimbang enggak? Enggak seimbang. Cuman kenapa dia dikasih sama Pak Lurah ini beras yang seharga senilai 1 juta, itu hanya dengan 1 fotokopi KTP dia. Sementara fotokopi KTP Rp1.000. Nah, seperti itulah kata ulama bara surga itu. Ini hanya sekedar dijadikan syarat, bukan sebagai timbal balik, bukan sebagai harga, syarat saja. Karena kalau fotokopi KTP dibuat untuk membeli sembako yang seharga 1 juta, tidak cukup.
Ya. Nah, tapi kelompok kedua tadi mengatakan enggak, KTP ini, fotokopi KTP ini harus sama dengan harga barang tadi ini, sama. Nah, itu salah paham. Jadi ini amalnya sekedar syarat. Jangan ditimbal balik. Ya, seperti itu. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu mudah didapat oleh orang yang selalu beramal saleh. Amal saleh sekedar syarat masuk surga. Karena kalau kita mau jadikan sebagai nilai atau harga untuk beli surga, tidak cukup. Bagaimana tidak cukupnya? Kata ulama seperti ini. Kata Ibnu Qayyim, kalau kamu mau tetap memaksa diri untuk memahami bahwa amalan kamu itu sebagai nilai jual beli surga, maka sekarang hitung-hitungan, ya, nikmat Allah berapa sama kamu? Kamu diciptakan sama Allah belum kamu bayar, ya, dikasih mata belum kamu bayar, dikasih nafas belum dibayar, puluhan tahun hidup dikasih rezeki oleh Allah belum dibayar itu, ya. Terus kamu beramal, yang menggerakkan hati kamu untuk beramal siapa? Allah. Kemudian kamu sholat 5 waktu, yang membuat kamu ringan datang kemari siapa? Allah. Allah itu semua. Berapa banyak orang yang diberatkan langkahnya. Jadi kamu diringankan sedekah, itu Allah. Kamu dikasih rezeki buat bersedekah, itu Allah. Semuanya Allah. Dan sekarang kamu ngaku amalan kamu itu milik kamu sendiri. Mau buat beli surga. Ini aja belum dibayar. Mau beli surga, kamu tidak punya modal. Kamu datang ke dunia telanjang, kemudian kembali kepada Allah dalam keadaan telanjang, kamu tidak punya apa-apa. Jadi rahmat, amalan saleh dari Allah, semua yang kita butuhkan dari Allah. Hari kiamat mau masuk surga, yang surga itu apa? Tidak bisa dibayangkan nikmatnya. Maka Allah cuma minta syarat saja. Syaratnya amal. Jadi kalau Nabi mengatakan tidak ada orang masuk surga disebabkan karena amalnya, itu maknanya kalau dia mengira bahwa dia masuk surga sebagai timbal balik dari amalan yang diamalkan, itu tidak ada. Tapi kalau amal sebagai syarat, iya, itu yang dibenarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian nikmati, disyaratkan, disebabkan karena kalian dulu beramal saleh. Barakallahu fikum. Waktunya kayaknya sudah habis, ya. Idza talal majlis kana lisyaitani nasiban. Kata Imam Az-Zuhri, kalau majlis ilmu kepanjangan, maka setan ngambil bagian, bawa paku di tempat duduk, akhirnya goyang-goyang tempat duduknya. Nah, itu maknanya bahwa terlalu kepanjangan, ya. Nah, mungkin barangkali sebelum kita tutup ada satu pertanyaan atau 2 pertanyaan. Nah, fadhal. Allahumma amin. Baik. Terkait dengan hadis Nabi bahwa law anfaqa ahadukum mithla jabali Uhudin dhahaban ma yablughu nisfa atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, andaikan salah seorang di antara kalian bersedekah, yaitu generasi setelah sahabat kita maksudnya salah satunya, dengan sebesar gunung Uhud, ya, sebesar gunung Uhud itu emas, maka itu tidak akan menyamai setelapak tangannya amalan sahabat. Itu memahaminya maknanya karena iman para sahabat maknanya gini. Iman para sahabat itu maknanya keseluruhan. Bisa keseluruhan, bisa maknanya adalah keyakinan mereka terhadap Islam itu luar biasa, tidak sama seperti kita, ya. Sampai di kalangan sahabat sendiri beda antara satu dengan yang lain. Abu Bakar sama Umar itu beda. Keyakinannya itu tidak ada batasannya dia. Ada orang tinggi keyakinannya sama Islam luar biasa. Ada yang setengah, ada yang redup, ya. Terkadang nyala, terkadang redup, terkadang mati. Ya. Kalau lancar rezekinya, kuat keyakinannya sama kebenaran Islam. Kalau ekonomi lagi redup, ikut redup sama ekonomi. Ya. Sampai mengatakan, apakah benar saya ini hamba Allah atau enggak, kok rajin ibadah masih aja kayak gini. Kan terkadang ada kayak gitu kan. Hatta wa tadhunnuna billahi dhununa. Sampai kata ulama mengatakan kalian akan diuji oleh Allah sampai nanti kalian berburuk sangka kepada Allah. Seperti sahabat Nabi. Mata nasrullah. Kapan datang pertolongan Allah?
Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah sudah dekat. Lakinnakum tasta'jilun. Cuman kalian terlalu terburu-buru. Ya. Jadi para sahabat, kata ulama rahimahullah, apapun yang kita amalkan ini, itu akan juga para sahabat dapat bagian. Kenapa dapat bagian? Karena kita kenal Islam ini lewat mereka. Lewat mereka. Lewat siapa kita kenal Islam? Lewat para sahabat. Nabi wafat, sahabat yang menyebarkan Islam ini. Maka sahabat secara umum, apapun amalan yang kita amalkan, itu akan ngalir ke sahabat. Kalau kita dapat 10 dari sholat kita, sahabat juga dapat 10. Sementara mereka sudah dapat pahala dari amalan mereka yang kita tidak dapat pahalanya. Karena kita tidak punya jasa sama sahabat. Tapi kalau kita, para sahabat punya jasa sama kita. Nah, dari satu sisi seperti itunya, kata ulama rahimahullah, itu sudah jelas. Ya, semua amalan yang kita amalkan para sahabat dapat jatah. Semua amalan yang diamalkan sahabat kita tidak dapat jatah. Ya, karena kita beramal sebagai jasa dari mereka, perjuangan mereka. Sementara mereka beramal bukan hasil perjuangan dari kita. Ya. Nah, dari sisi itunya saja sudah terjawab itu. Jadi kenapa? Ya, iman itu maknanya menyeluruh. Atau kata ulama, iman yang dimaksud ketika kita sedekah itu sama sahabat sedekah itu beda. Keyakinan mendapatkan pahala itu antara sahabat dengan kita itu beda. Ya, keyakinan para sahabat sama kita itu beda. Mungkin dari mana susah untuk memahaminya kan? Beda. Nanti kita itu akan ketahuan ketika kita ada pembuktian. Ya, ada pembuktian. Pembuktiannya gimana itu? Ketika misalkan diuji. Misalkan dulu ada sahabat Hubaib. Hubaib itu ditangkap oleh orang kafir Quraisy dan ketahuan ternyata dia yang menyembelih atau membunuh kakek mereka di perang Badar. Sehingga sepakat cucu-cucunya ini, diapain ini Hubaib? Ini kita sudah tahu dia yang membunuh kakek kita di perang Badar. Mereka sepakat cucunya semua kita sembelih biar nyawa sama nyawa. Nah, dia ditawarkan itu sebelum disembelih Hubaib. Kamu kira-kira mau ndak andaikan Muhammad diganti, ya diganti di posisi kamu. Kamu kami lepas, Muhammad kami ganti ke sini, kami sembelih. Sekedar itu saja. Kalau kau mau kami lepas kamu. Kalau kau mau kami lepas kamu. Apa kata dia? Demi Allah saya tidak akan mau. Jangankan mau disembelih. Saya ini duduk-duduk bersama istri di rumah bersantai-santai, menikmati bersama anak-anak. Saya dengar Muhammad ketusuk duri, saya tidak tenang. Apalagi sampai mau disembelih ditukar hanya untuk saya. Makanya kata beliau, saya yang sembelih, yang penting Muhammad jangan diganggu. Nah, ini kan keyakinannya sama agama luar biasa. Kalau kita kira-kira mau tidak seperti itu? Sekedar itu aja. Jawabannya bangsa Quraisy itu tidak kepingin Nabi mau disembelih, enggak. Cuman kepingin enggak kamu, cuman tawaran gitu aja kan. Udah yang Nabi juga enggak disembelih kok, cuman iya aja lah. Kan gitu. Kau mau enggak diganti posisi kamu sama Muhammad? Ya. Kalau kau mau, kami lepas kamu, cuman itu aja. Kata dia, demi Allah enggak. Apa yang membuat dia bisa mengatakan enggak mau? Andaikan tawaran kepada kita, mungkin kita mau, ya enggak apa-apa, tapi enggak disembelih beneran kan? Enggak disembelih beneran. Cuman kamu mau, itu aja jawabannya. Ingin membuat apa? Ingin bangsa Quraisy itu ingin mengatakan bahwa kaum muslimin itu lebih senang sama dirinya daripada Muhammad. Tapi para sahabat menampakkan bahwa mereka lebih cinta Nabi daripada diri mereka sendiri. Seperti itu para sahabat radhiyallahu anhu. Allahu a'lam. Ada yang lain? Jangan banyak bertanya ya. Ya, itu sudah adab, kita amalkan, kita praktekkan. Adabnya jangan banyak bertanya. Ya, ikhlas insyaallah. Tayyib, barakallahu fikum. Naqtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.